Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik, memberi harus dengan rendah hati. Nas renungan kita hari ini, Matius 6 ayat 3 dan 4, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, dalam banyak komunitas, misalnya dalam komunitas Kristiani, kita terkadang lebih familiar dengan orang-orang yang memberi dengan royal, baik pemberian melalui persembahan, pelayanan, maupun dukungan materi lainnya. Melakukan memberi adalah tindakan mulia dan patut dihargai. Tindakan memberi dalam Alkitab juga diatur dan Tuhan Yesus yang mengatakan. Perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Tetapi, kita jangan lupa, sekalipun sangat familiar memberi daripada menerima, sebab di sana ada bahaya tersembunyi dari segala pemberian yang kita lakukan. Perkataan Tuhan Yesus, tidak salah untuk memberi, terlebih untuk membantu orang-orang yang lemah, apalagi untuk membantu mereka yang satu iman. Lalu, bahaya tersembunyi seperti apa yang kemungkinan akan muncul? Kemungkinan lahirnya perasaan lebih berjasa, lebih rohani, atau merasa lebih berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam suatu sistem pelayanan dalam satu komunitas. Keresahan seperti ini bisa muncul dan bisa saja sebagai akar dari pemahaman bahwa tidaklah alkitabiah dan bijaksana untuk menilai tingkat kerohanian seseorang berdasarkan karunia besarnya pemberian seseorang. Sebab Alkitab, kita diajarkan bahwa perbedaan karunia rohani dan buah roh. Karunia rohani adalah pemberian atau anugerah Allah yang membangun tubuh Kristus dalam diri kita. Sedang buah roh mencerminkan karakter yang telah diubahkan melalui proses pengudusan dalam diri kita. Mengapa demikian? Sebab seseorang dapat memiliki karunia yang mengagumkan melalui dirinya. Namun tanpa buah roh yang hidup dalam diri seseorang, seperti kasih dan kerendahan hati, maka pelayanannya kehilangan makna sama sekali. Dalam nas hari ini, Rasul Paulus memberi peringatan yang sangat tajam kepada kita, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Ayat ini mengajarkan bahwa lebih penting niat atau motivasi seseorang memberi daripada tindakan memberi yang tidak terwujud. Dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa nilai sebuah pemberian tidak pernah diukur dari jumlahnya, melainkan dari motivasi hati. Dalam nas Alkitab Markus 12 ayat 43 dan 44, dituliskan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tindakan memberi dapat menjadi sia-sia apabila dilakukan dengan menunjukkan pengakuan, status, atau rasa superioritas. Dengan kata lain, pemberian yang besar tidak otomatis mencerminkan kedewasaan rohani. Inilah salah satu fondasi yang harus diperhatikan dalam upaya kita untuk menjadi seorang blessing carrier kepada sesama. Secara praktik, kita perlu menerapkan standar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika hendak memberi. Katanya, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Ini adalah perintah Tuhan Yesus yang menggunakan metafora hiperbola untuk merahasiakan pemberian sedemikian rupa, sehingga kita sendiri hampir tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang terpuji di hadapan Tuhan. Nas renungan hari ini membangun betapa pentingnya kerahasiaan dan kemurnian motivasi dalam memberi. Karena itu saudaraku, menjadi blessing carriers
Bukan tentang seberapa banyak Anda memberi, bukan harap diketahui orang bila kita memberi, melainkan tentang bagaimana pemberian kita dibentuk oleh kasih dan kerendahan hati. Pemberian yang sejati tidak menuntut pengakuan, tidak mencari posisi istimewa, dan tidak menjadikan karunia sebagai alat untuk meninggikan diri. Marilah kita selalu periksa niat dan motivasi dalam memberi seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Amin. Topik doa kita hari ini, berdoalah kepada orang yang pernah membantu Anda, agar tetap sehat selalu. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, hidup dengan rukun, saling mengasihi dalam kasih Tuhan yang tulus dan murni, tanpa rasa benci, amarah dan dendam, tanpa kemunafikan. Semua saling mengampuni, saling memaafkan, karena Allah telah mengampuni kita. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, kasihi saudaramu. Sesat bagi Tuhan, oh, manalah mungkin bisa berbuah bila tak punya kasih. Janganlah kau lupa kasihnya bagi kita semua orang yang berdosa. Sudah selayaknya bila kita saling mengasihi. Betapa bahagianya bila kita semua saling mengampuni, saling memaafkan, karena Allah telah mengampuni kita. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, kasihi saudaramu.
bagi Tuhan. Allah mungkin Bisa berbuat bila tak punya kasih. Janganlah kau lupa kasih-Nya bagi kita semua orang yang berdosa. sudah selayaknya Bila kita saling mengasihi, janganlah kau lupa kasih-Nya bagi kita semua orang yang berdosa. sudah selayaknya Bila kita saling mengasihi, oh sudah selayaknya bila kita saling mengasihi.